Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saina Salsabila dengan akhiran NPM 093, berasal dari kelas B, kelas peminatan jurnalistik dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya akan membahas fungsi dan tugas utama dari media massa serta karakteristik dari teks tulisan jurnalistik. Media massa merupakan sarana atau alat komunikasi yang digunakan oleh masyarakat dalam memperoleh informasi secara cepat dan juga luas. Media massa dibagi menjadi beberapa bentuk, ada di surat kabar, ada di majalah, ada di TV, radio, serta media-media online lainnya. Nah, ada fungsi utama dari media massa. Yang pertama itu memberikan informasi kepada masyarakat, selanjutnya itu mendidik masyarakat, memberikan hiburan masyarakat, serta melakukan kontrol sosial atas peristiwa yang terjadi di masyarakat. Nah, selanjutnya fungsi dari media massa. Yang pertama itu sebagai fungsi untuk mengawasi peristiwa yang terjadi di masyarakat. Yang kedua itu sebagai fungsi interpretasi untuk mengetahui bagaimana peristiwa itu terjadi. Nah, yang ketiga itu sebagai fungsi hubungan untuk menyatukan hubungan individu, kelompok atau lembaga di dalam masyarakat. Yang selanjutnya itu transmisi nilai, yang mana menyampaikan nilai budaya di masyarakat. Yang selanjutnya itu adalah sebagai fungsi hiburan, yang mana untuk menghibur masyarakat. Selanjutnya itu adalah karakteristik dari teks tulisan jurnalistik, yang mana di sini itu meliputi ada teks berita, ada teks feature, ada teks opini, dan juga teks editorial. Yang pertama ada teks berita, yang mana teks berita ini menyampaikan informasi secara faktual, aktual, dan juga objektif pada masyarakat. Nah, biasanya strukturnya itu mengandung ada lead, isi, dan juga penutup. Biasanya mengandung unsur 5W plus 1H, yang mana itu adalah piramida terbalik. Nah, gaya bahasa yang digunakan biasanya itu objektif, ringkas, lugas, dan juga berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Nah, sudut pandang yang digunakan oleh berita ini adalah sudut pandang orang ketiga netral. Jadi, penulis itu netral, tidak menurut apa yang terjadi. Nah, faktanya itu aktual karena terdapat kutipan dari narasumbernya langsung. Nah, yang kedua itu ada teks fitur, yang mana teks fitur ini memberikan informasi dengan menonjolkan sisi human interest, yang mana bertujuan untuk lebih menyentuh perasaan dari pembaca. Strukturnya itu ada lead naratif, isi cerita, dan juga penutup. Nah, gaya bahasa yang digunakannya itu biasanya naratif deskriptif dan juga emosional dan juga figuratif. Sudut pandang yang digunakan itu adalah sudut pandang orang ketiga. Nah, terdapat fakta dan juga detail sensorik. Biasanya itu detail sensoriknya itu berdasarkan dari pengalaman si narasumbernya. Yang ketiga itu ada teks opini, yang mana teks opini adalah memberikan informasi, yang mana informasinya itu dihasilkan dari pendapat atau pandangan pribadi dari si penulis. Nah, biasanya menggunakan isu yang sedang terjadi di masyarakat. Nah, strukturnya itu ada tesis, orientasi, dan juga penutup. Gaya bahasanya biasanya itu argumentatif dan juga persuasif. Nah, sudut pandangnya itu menggunakan sudut pandang orang pertama, subjektif dari penulis itu sendiri. Nah, biasanya fakta dan juga data yang digunakannya itu menggunakan fakta yang ada di sana untuk memperkuat argumen dari si penulis. Nah, selanjutnya itu ada teks editorial, yang mana teks editorial ini adalah berita atau informasi yang berisi dari pendapat atau sikap resmi dari suatu redaksi massa dengan strukturnya itu ada dengan mengambil isu penting yang terjadi di masyarakat. Nah, biasanya strukturnya itu terdiri dari ada pengantar isu, analisis, dan juga analisis sikap dan juga rekomendasi dari redaksi massa itu. Nah, gaya bahasa yang digunakannya itu adalah formal dan juga mewakili dari suatu instansi atau media redaksi massanya. Nah, sudut pandang yang digunakan dalam teks editorial ini menggunakan sudut pandang orang pertama tapi jamak gitu. Biasanya menggunakan kata kami. Soalnya itu kan dari media massanya. Nah, menggunakan fakta dan juga analisis dari suatu isu yang diambil. Nah, selanjutnya berdasarkan setiap jenis teks dari tulisan jurnalistik yang telah saya bahas, telah terlihat bahwa setiap jenis teks dari teks berita, fitur, opini, dan juga editorial ini memiliki karakteristik yang berbeda. Dan hal ini menunjukkan bahwa media massa ini tidak hanya memberikan informasi, tetapi membentuk pemahaman dan juga opini masyarakat terhadap suatu peristiwa. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selebihnya
Saya mohon maaf bila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.